Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilham. Kali ini kita sama akan bahas 5 soal sejarah. Oke, check it out. Mana soalnya? Ini dia. Berikut ini pernyataan yang salah tentang kolonialisme Inggris di Indonesia adalah ini yang penting itu tentang kolonialisme Inggris ya. Jadi kalau kita bahas ini berarti kita selesai masalah kolonialisme pada masa Prancis ya. Maksudnya ya masa Prancis, karena Prancis menjajah Indonesia. Berarti kolonialisme Inggris, berarti kita ingatnya refresh. Nah, yang salah ya, jadi sini yang salah, kadang kita lupa. Yang salah, ya, yang A, untuk pemasukan keuangan negara, Kultur Sasa bukan dia ya. Jadi Kultur Sasanso van den Bosch ya. Johannes van den Bosch, kalau nggak salah namanya kayak gitulah. Itu jawabannya yang A. Ya. Inggris pada tahun ya, ini dia menyerahkan kembali pada Belanda. Jadi setelah berapa tahun Inggris itu nggak sampai 10 tahun nih, beberapa tahun doang ya. Karena kan sebelumnya kan dipimpin oleh Johnson ya, yang mewakili dari kekuasaan Prancis dan kemudian diambil oleh Inggris karena Johnson nggak bisa. Jadi dikembalikan ini kekuasaan wilayah Hindia, maksudnya wilayah Indonesia ya, walaupun itu belum ada nama Indonesia, tapi waktu itu disebutnya wilayah Asia Timur kalau salah apa ya, atau Nusantara lah, agar lebih netral. Nusantara atau Archipelago dulu dikembalikan kepada Belanda. Apa yang namakan Indonesia dulu tuh? Karena soalnya waktu itu pasca VOC ya, VOC kan udah luas tuh wilayahnya waktu itu. Yang C, kekuasaan Inggris di Indonesia dipercaya kepada Gubernur Jenderal Raffles. Ya, ini kan ketika kolonialisme Inggris di Indonesia, ini benar juga. Ini benar juga ya. Dikembalikan ke Belanda. Salah satu kebijakan populer dari Raffles adalah sewa tanah. Jadi benar nih, land rent. Inggris berkuasa di Indonesia setelah mengalahkan pasukan Johnson ini benar. Ya, jadi Johnson ini, William Johnson ini yang berupaya untuk mempertahankan wilayah itu dari Inggris, tapi akhirnya gagal. Oke, kita lanjut. Tentang Perang Dingin. Nah, soalnya. Nih. Perjanjian yang menyebabkan wilayah Vietnam pecah menjadi dua, yaitu, nah di sini kita lihat ada perjanjian Paris ya. Ini kalau nggak salah nih Perang Dunia deh. Paris itu yang kemudian masalah Vietnam apa ya? Ini jawabannya yang B ya. Yang B. Jadi ada dua ya, ada Paris dan ada Jenewa. Dia sama-sama tentang Vietnam, cuma Vietnam Paris ini pasca Perang Dunia deh, maksudnya kan tahunnya tahun 54 maksudnya. Perjanjian Jenewa ini gitulah intinya. Yang sifatnya nggak permanen, kemudian dipermanenkan di Jenewa. Kalau Potsdam ini Perang Dunia ya, membagi wilayah Jerman, nah Jerman Barat, Jerman Timur masalah. Perjanjian Oslo ini perjanjian Indonesia loh, bukan Solo ya, bukan pria Solo. Ini perjanjian Indonesia ini terkait apa ya, Kak lupa deh, coba nanti cari ya. Kalau Versailles ini Perang Dunia 1 ya. Nah, bedanya tadi ini Perang Dunia 2, ini Perang Dunia 1. Itu kan tentang Jerman ya. Ini Perang Dunia 1 ya sama, Jerman juga ini. Yang menyebabkan Jerman harus bayar utang kerugian perang lah, kurang lebih seperti itu. Ini jawabannya yang B ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Dampak kompetisi teknologi luar angkasa ini disebut apa ya, space race ya, space race. Jadi lomba-lomba untuk membuat teknologi luar angkasa antara dua negara ini perang dingin ya, nama juga sebutnya perang dingin nih. Jadi di perang dingin itu dua negara yang saling berseteru, ada Amerika Serikat ya, blok barat, ini blok timur, itu udah dasarnya lah. Nah, jadi antara dua negara itu lomba tuh membuat teknologi luar angkasa. Nah, ditanya di sini apa? Dampaknya space race ini apa? Hegemonis enggak ada hubungannya. Space race.
teknologi luar angkasa juga saya bilang nggak ada juga. Mata dari nggak ada. Ini bagi intelijen ini ekonomi nggak ada. Kita space race ya, pengetahuan tentang benda langit dan kondisi bumi ini baru space race ya. Space race itu jawabannya yang itu. Jadi yang A, B, C itu nggak sesuai konteks soalnya. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 soalnya. Pasukan Jansen ya, Jansen keren banget namanya. Sebagai pemimpinnya pasukan Jansen dan pasukan dan Jansen sebagai pemimpinnya menyerah kepada Lord Minto. Nah, ini kan dia menyerah. Lord Minto orang Inggris nih. Inggris ya. Jadi Lord Minto ini intinya dia nggak kalah lah si Prancis ini kepada Inggris ya, karena nggak bisa mempertahankan Pulau Jawa. Ini terjadi di mana? Di Tuntang. Tuntang ini di Salatiga. Itu Jawa Tengah atau Jawa Timur? Buta map ya, maaf ya. Jadi terjadinya di Salatiga. Jadi kan ditanya ini penyerahannya, Salatiga. Jadi ada namanya kapitulasi Tuntang ya, yang mana di situ menjelaskan bahwasanya Prancis menyerah gitu ya kepada Inggris, menyerahkan seluruh wilayah jajahan Belanda kepada Inggris. Paris ya. Kan waktu itu Belanda ini dalam permasalahan dia dijajah oleh Prancis waktu itu. Itu nanti ada berhubungan dengan revolusi Prancis karena Prancis memekar jadi sebuah kekuatan besar ya pada masa itu sehingga berdampak ke Hindia Belanda. Jadi apa yang terjadi di Eropa ternyata dampaknya ini mempunyai dampak ke wilayah kita di Indonesia. Dulu namanya apa ya? Indis ya. Dulu namanya Indis ya. Jadi nama Indonesia belum ada dulu ya. Ya karena belum ada ya kita nggak bisa nyebutnya nama Indonesia karena Indis itu beberapa wilayah aja. Jadi konteksnya seperti itu. Nggak dari Sabang sampai Merauke kan sekarang kita Indonesia Sabang sampai Merauke. Dulu kan Indis itu berdasarkan wilayah kekuasaan dikuasai oleh VOC waktu itu. Kita lanjut. Untuk menerima kembali wilayah Hindia dari Inggris, maka kerajaan Belanda yang telah dipulihkan martabatnya membentuk, nah ini jawabannya, Komisi Jenderal. Jadi kan si Inggris tadi mengembalikan wilayah jajahannya Indis kepada Belanda. Nah di sini Belanda menerima tuh wilayah Hindia. Nah wilayah Hindia ini sebutnya di sini dari Inggris. Maka kerajaan Belanda memulihkan martabat dan membentuk Komisi Jenderal. Jadi konteksnya udah hampir beda nih. Dulu ketika dikuasai ya itu bertepatan dengan berakhirnya VOC. VOC bubar ya. Bubar dikuasai Prancis mengakibatkan kemudian wilayah itu pergi ke pemerintahan. Kalau VOC kan perusahaan ya. Jadi perusahaan VOC bangkrut. Oh iya, waktu sempat dibangun ya. Republik Batav ya, Republik Batav. Jadi udah masuk ke pemerintahan. Nah, sekarang makin dikokohkan lagi tuh di pemerintahan ya oleh pemerintahan kerajaan Raja King William 1 atau 2 gitu. Raja William ini. William 1 mungkin ya. Nah, jadi namanya Komisaris Jenderal. Raad van Indië ini itu dewan apa ya? Penasehat, lupa deh, penasehat rakyat ini Indonesia nih, penasehat mungkin ya, penasehat. Kalau Heren 17, nah ini katanya udah jelas nih, Sevens. Kongsi dagang 17 pengusaha yang berada di balik VOC. Ini dulu namanya istilah Belandanya itu kantor dagang 17 gitu. Jadi 17 kapitalis ya, orang-orang kapital yang mempunyai andil dalam VOC. Ini Dewan Rakyat, Volksraad, ini nanti tempat perjuangan dari para tokoh-tokoh pergerakan ya. Raad der Agency Bazentingen. Lupa.
Coba yang tahu nanti komen di bawah ya. Rat de Azentisse Bezitingen. Oke, mungkin itu yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. See you next time and we see for the next video forward. Bye-bye.